Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bulaila Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Cuman kalau fungsi inverse-nya nanti kita belajar yang dasar-dasar dulu ya. Soalnya nanti untuk pembahasan fungsi inverse lebih detailnya nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa sih definisinya fungsi komposisi. Misalkan Bu Lela punya fungsi F ini memetakan dari A ke B dan fungsi G itu memetakan dari B ke C. Lah, fungsi komposisi itu adalah gini. Misalkan ini Bu Lela misalkan H. Lah, fungsi komposisi ini memetakan A ke C. Berarti kalau misalkan Bu Lela definisikan Hx, maka fungsi komposisinya adalah kan ini A ke C, berarti kan dari F, fungsi F terus ke fungsi G. Maka yang kita kerjakan tuh yang belakangnya dulu, berarti nanti G komposisi F. Jadi ini nulisnya itu bundar, tapi bacanya bisa G komposisi F atau G bundaran F, seperti itu. Maksudnya apa? Berarti F-nya masuk ke G. Jadi F-nya masuk ke G. Berarti nanti kalau dikerjakan caranya adalah G buka kurung Fx. Maksudnya berarti X yang ada di G nanti kita ganti fungsi F. Jadi yang dikerjakan yang paling belakang dulu. Seperti itu. Sekarang berarti Sekarang kita akan beralih ke contoh soal. Misalkan Bu Lela punya nih Fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 dan Gx-nya adalah x plus 3. Sekarang kalau misalkan ditanya G bundaran F, maka sama dengan berapa? Kalau misalkan G bundaran F, maka F-nya kan masuk ke G, ya kan? Berarti kan F-nya masuk ke G. F masuk ke G berarti X yang ada di G ini diganti F. Berarti X-nya kan ini kan X plus 3 G-nya. X plus 3, oke lah kita tulis gini aja dulu ya. G buka kurung 2x pangkat 3. Berarti X-nya ini diganti 2x pangkat 3. Karena fungsinya X plus 3 berarti X-nya diganti 2x pangkat 3 ditambah 3. Kayak gini, selesai. Gampang ya. Oke lah, bolehlah kasih contoh soal lagi. Misalkan ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan nih Gx-nya sama dengan 2x plus 4. Kemudian Hx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5. Ditanya H bundaran Gx sama dengan berapa? Kalau H bundaran Gx berarti G-nya kan masuk ke H. G masuk ke H, ya kan? Berarti G masuk ke H, berarti H-nya yang kita lihat. Berarti X-nya yang ada di H diganti sama G. Berarti H Gx gini kan? Berarti X-nya H diganti sama Gx. Berarti x kuadrat 2x plus 5. X ini diganti G. Berarti 2x plus 4 kuadrat ditambah 2x. Berarti 2 x-nya diganti G. Berarti 2x plus 4 ditambah 5. Paham ya? Paham enggak? Atau sebelumnya bolehlah tulis gini aja, x-nya ini diganti G, berarti Gx dikuadratkan ditambah 2 x-nya diganti G, Gx ditambah 5. Kayak gini. Berarti nanti jadinya Gx-nya siapa? Gx-nya kan 2x plus 4. 2x plus 4 dikuadratkan ditambah 2 kali 2x plus 4 ditambah 5. Caranya sama kayak kuadrat kemarin, yang depan dikuadratkan dulu. 2x kalau dikuadratkan 2 pangkat 2 4 ya. X-nya kalau dikuadratkan x kuadrat. Lah yang tengah adalah perkalian dari
2 kali 2x kali 4, 2 kali 2x 4x kali 4 berarti 16x. Terus yang belakang dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16, ditambah ininya dikali ke sini, ini ke sini, 2 kali 2x 4x, 2 kali 4 plus 8 ditambah 5, berarti hasilnya adalah 4x kuadrat plus 16x tambah 4x berapa? 20x ya. 16 tambah 8 24, 24 ditambah bukan 15, 24 tambah 5 berarti 29. Inilah jawabannya. Sekarang kalau misalkan ada tambahan soal nih, misalkan H bundaran G X, misalkan Gx nya kan ketemunya gini, ini misalkan bolehlah kasih F gitu ya, misalkan Fx nya adalah H bundaran G, ini kan H bundaran G, dapatnya adalah 4x kuadrat plus 20x plus 29. Sekarang kalau misalkan bolehlah mintanya F2, berarti x yang di F ini kan diganti 2, berarti ini semua hasil dari komposisinya diganti 2, berarti 4 dikali 2 kuadrat ditambah 20 kali 2 ditambah 29, berarti 4 dikali 2 kuadrat, 2 kali 2 kan 4 juga, plus 20 kali 2 40 ditambah 29, berarti 16 tambah 40 tambah 29 sama dengan 6 tambah 9 itu kan 15, 34, 5, berarti 45 tambah 40 hasilnya 85, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ketemu soal terus ditanya apa hasil komposisinya terus dimasukkan 2 kayak gini, berarti kita cari komposisinya dulu baru 2-nya dimasukkan, kayak gitu. Paham ya? Untuk selanjutnya misalkan kasusnya gini, udah paham ya? Jadi kalau misalkan G komposisi F, berarti F nya masuk ke G, F ini masuk ke G, berarti X yang ada di G diganti sama F, kayak gitu. H komposisi G, berarti G masuk ke H, berarti G ini dimasukkan ke H, X yang ada di H diganti sama G. Sekarang kalau misalkan kasusnya beda lagi nih, contoh yang ketiga misalkan gini, kita udah tahu F bundaran G nya adalah 10x min 5 dan diketahui Fx nya sama dengan 2x min 5. Yang ditanya apa berarti? Yang nggak ada kan Gx nya, ya kan? Kita nggak tahu Gx nya berapa, berarti caranya gini, kan F bundaran G, kalau F bundaran G berarti itu artinya kan G masuk ke F, ya kan? Yang belakang dimasukkan ke depan, berarti G masuk ke F. Lah G nya nggak tahu Bu, ya udah berarti G nya dibiarkan tetap G masuk ke F, F nya kan tahu nih, berarti X yang ada di F diganti G, berarti kan nulisnya gini, F Gx gini kan, X nya yang di F diganti sama G, berarti 2 kan 2x min 5, ini hasilnya 10x min 5 kan, 2x min 5 berarti x nya diganti G, berarti 2gx min 5 sama dengan 10x min 5, berarti kita pindah-pindah ruas, 2gx yang dipindah mana dulu, yang konstanta dulu ya. Kalau di sini dikurangi 5 berarti kalau pindah ruas berarti kan jadi di jumlah, berarti 10x min 5 ini dipindah ke kanan berarti ditambah 5. Oke, berarti hasilnya 2gx sama dengan 10x dikurangi 5 ditambah 5 habis ya, berarti tinggal gx nya 2gx itu berarti artinya 2 dikali gx, berarti kalau dikali, kalau pindah ruas jadi bagi ya, berarti 10x dibagi 2, berarti gx nya sama dengan 5x.
10 bagi 2 5, berarti 5x. Gampang ya. Kemudian kalau misalkan kasusnya adalah contoh yang keempat, yang terakhir, misalkan gini, bolehlah punya f bundaran G. F bundaran G x nya adalah 30x kuadrat min 15. Kemudian diketahui lagi nih gx nya adalah 10x kuadrat min 3. Berarti yang nggak tahu siapa? F-nya kan? Berarti F-nya yang ditanya. Kalau misalkan F-nya yang ditanya, oke lah kita lihat dulu ya. Ini kan F bundaran G. Apa sih artinya F bundaran G? F bundaran G itu berarti artinya adalah G masuk ke F, ya kan? Yang belakang dimasukkan ke depan. Berarti G-nya dimasukkan ke F. G-nya ada. Dimasukkan ke F. F-nya ada? Nggak ada. Lah berarti kan gini nulisnya, F G gini kan, sama dengan 30x kuadrat min 15. Berarti G nya kan dimasukkan ke F nih. Lah F nya nggak ada bu, gimana nih bu? Lah kan cuman gini aja ya kan cuman gini aja. Berarti kan F sama F 10x kuadrat min 3 sama dengan 30x kuadrat min 15. Lah bu, ini dimasukkan ke F mana nih? F nya nggak ada nih fungsinya. Ya udah, berarti kalau misalkan ini mau dipindah ke kanan, ini kan fungsinya komposisi. Kalau dipindah berarti kebalikannya adalah fungsi inverse. Cara mencari inverse gx nya adalah dengan cara, misalkan ya, ini kan gx nya kan sama dengan 10x kuadrat min 3. Maka gx nya ini disama dengan kan y. Jadi fungsi inverse itu disama dengan kan y, kemudian disama dengan kan y, terus endingnya harus dibuat x sama dengan. Jadi gx ini kan y sama dengan 10x kuadrat min 3. Gimana caranya biar nanti hasil akhirnya adalah x sama dengan. Oke, kalau gitu caranya, yang konstanta kita pindah dulu ya, min 3 nya ini kita pindah ke kanan. Berarti y plus 3 sama dengan 10x kuadrat. Berarti kalau mau nyari x nya berarti 10 nya dipindahkan. Kalau 10x kuadrat berarti artinya adalah 10 dikali x kuadrat. Berarti kalau dikali pindah ruas jadi bagi. Berarti y plus 3 dibagi 10. X kuadrat itu berarti kalau mau hilang kuadratnya, kalau pindah ruas jadi akar. Berarti y plus 3 plus 10. Lah kalau sudah kayak gini kembalikan lagi, ini nanti jadi G inverse X. Jadi y nya diganti X kembali. Kayak gini, paham enggak? Jadi kalau kan pertama itu kita sama dengan kan y nya fungsinya, kemudian hasil akhirnya harus dibuat x sama dengan. Ini kita udah buat x sama dengan. Kalau sudah seperti ini maka kita kembalikan lagi bahwasanya x ini adalah g inverse alias kebalikannya, ya toh? Kan tadi awalnya y sama dengan, sekarang y x sama dengan. Lah kebalikannya ini adalah namanya inverse, lambangnya adalah g pangkat min 1 x, kayak gini. Terus yang y nya ini diganti lagi x, soalnya fungsinya di sini terhadap x. Lah kalau sudah kayak gini maka kalau ditanya fx nya berapa, berarti fx nya adalah hasil dari fog nya ini dimasukkan g inverse. Hasilnya fog nya kan ini yang 30x kuadrat min 5, berarti 30x kuadratnya diganti g inverse x dikurangi 15, berarti sama dengan 30. G inverse nya kan ini berarti ini kuadrat, berarti akar x plus 3 dibagi 10 dikuadratkan dikurangi 15. Berarti sama dengan, kalau akar dikuadratkan kan berarti kan habis ya, hilanglah akarnya. Berarti tinggal x plus 3 per 10
dikurangi 15. 30 bagi 10 berapa? 3 ya. 3 berarti 3 dikali X, 3X. 3 kali 3 9 dikurangi 15. 3X plus 9 dikurangi 15 berarti hasilnya 3X. 9 kurangi 15 berapa? Min 6. Punya uang 9, hutangnya 15. Kayak gitu. Ketemu deh 3X min 6. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, bolehlah kasih satu contoh lagi soal. Di sini kasusnya adalah kalau misalkan pada nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Ini kasusnya kalau misalkan pada fungsi yang berurutan di himpunan. Oke, terakhir ya. Misalkan bolehlah punya fungsi F. Dia memetakan himpunannya gini. 2, 3, 5, 7. Kemudian G-nya sama dengan 1, 3, 3, 5, 5, 7. Kalau ditanya F bundaran G-nya gimana? Kalau F bundaran G itu berarti kan G-nya masuk ke F, ya kan? Berarti kalau F bundaran G artinya G masuk ke F, ya kan? G-nya masuk ke F, berarti yang kita gambarkan dulu itu G-nya. Ya, berarti ini oke lah, kita bolehlah buatkan kayak gini biar sama paham. G misalkan ini fungsinya G 1, 3, berarti di sini 1, ininya 3. Seret gini kan. Terus 3, 5, berarti ini 3, di sini 5. Seret gini loh. 5, 7, berarti ininya 5, ininya 7. Jadi 1 ini adalah daerah asalnya, 3 ini adalah daerah tujuannya. 1, 3, 3, 5 berarti ini asal, ini tujuan. 5, 7 berarti asal, ini tujuannya tujuan. Lah, kan G masuk ke F. Habis dari G ini kita lanjutkan ke F. Nah, gini kan. Ininya F. Lihat nih, 3 ini kan 3 toh. Berarti ini kita petakan ke sini. 3 itu hasilnya berapa nih? Daerah asal 3. Oh, ini 3 sama 5 toh. Berarti 3 sama 5. Segini. Terus 5 ada nggak 5? 1, 2, 3. Yang kita lihat asalnya ya 1, 2, 3, 5. Oh, 5 gandengannya 7 bu. Oke, 7. Sekarang 7 ada nggak? Ini daerah asalnya 1, ini 2, ini 3, ini 5. 7 nggak ada, ya udah kosong. Berarti hasil dari F bundaran G-nya adalah siapa berarti? Berarti 1 sama 5. Ya toh? F bundaran G itu kan berarti gini. Ini adalah F bundaran G. Berarti 1 ke 5. Kemudian 3 ke 7. Udah. Loh, 5-nya kemana bu? 5-nya kan di sini nggak ada jalan, jadinya berhenti. Ya wes, cuman ini tok, cuman 2 tok. Paham ya? Jadi kalau misalkan F bundaran G berarti kita kerjakan G-nya dulu, habis itu kita petakan pakai fungsi F kayak gini. Jadilah nanti himpunannya berarti yang awal sama yang akhir, 1 sama 5, 3 sama 7. 5-nya gak ada pasangannya, berarti gak ada, berarti cuma 2 tok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada silahkan komen di kolom komentar. Jika suka silahkan di like dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.